Shalom Permata. Shalom. Oke. Ya, hari ini kita akan melaksanakan perayaan Natal Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal. Mungkin tahun ini kita merayakan agak sedikit berbeda karena hari ini teman-teman Permata yang hadir di gereja jumlahnya dibatasin dengan menerapkan semua protokol kesehatan, dan juga ada teman-teman yang menyaksikan di rumah melalui channel YouTube Permata Rumbun Simpang Marindal. Pastinya salam sehat semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ya, kita akan melaksanakan perayaan Natal Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal. Kita akan memulai Natal kita pada hari ini. Kita mau angkatkan pujian kepada Tuhan. Ya, kita mau angkatkan betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di tengah seperti ini, di tengah kesusahan Anda dan saya, di tengah kesusahan kita semua, Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar daripada semua masalah kita, dan juga Tuhan kita lebih besar daripada pandemi ini. Oke, kita mau angkatkan pujian kita, How Great Is Our God. Is our God. You're the Lamb for them. You are the offering. My heart is filled of prayer. Is our God. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai pada malam hari ini. Tuhan, pada hari ini kami anak-anakmu Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal ingin melaksanakan, ingin menyambut hari kelahiran Tuhan, hari Natal Bapa. Bapa, walaupun ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kami merayakan Natal di tengah suasana pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami ingin tetap melayani Engkau, kami ingin tetap menyambut hari kelahiran Engkau dengan penuh sukacita. Maka dari itu Tuhan, kami ingin menyerahkan perayaan Natal ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Bapalah yang turun dan hadir di tengah-tengah kami dalam perayaan Natal pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti akan apa yang Engkau maksud melalui kelahiran-Mu di perayaan Natal hari ini. Tuhan yang ikut campur tangan dari awal hingga akhir Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Natal ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, sebelum memulai Natal kita pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting. Natal Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal mengambil tema Yesus datang membawa pengharapan untuk manusia, diambil dari Roma 15 ayat 12 sampai 13. Dimaksud agar Permata dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan di tengah-tengah tantangan zaman, khususnya tantangan kehidupan sosial selama pandemi COVID-19.
Pertama-tama kita telah memuji Tuhan tadi, lalu kita akan melanjutkan acara ini dengan masuk ke kebaktian. Lalu setelah itu kita akan masuk ke penyalaan lilin. Kami mohon untuk pengkhotbah dan juga mewakili pengurus permata yang diwakili oleh Alvina dan mewakili permata yang diwakili oleh Diga, Arda, dan Fani untuk maju ke depan di poin nomor 10. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah dan juga kita akan memberikan persembahan. Setelah itu kita akan pulang dengan berkatnya. Baik, pada hari ini yang penuh sukacita, kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kita kembali diingatkan akan begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita. Begitu juga dengan karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita selama masa pandemi ini. Dunia yang penuh ketidaknyamanan sudah disinari cahaya terang Kristus yang membawa pengharapan untuk kita semua. Untuk itu, di hari yang kudus ini, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya yang memberikan pengharapan kita semua. Barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Kita bernyanyi dari kitab Enden-Enden nomor 193 ayat 1 dan 2.
Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Yeremia 17 ayat 13. Kita bernyanyi dari Haimana bagi hukum. Marilah kita dengarkan kabar kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita sambut dengan menyanyi Kita Sorga.
Kita sampai kepada persembahan narasi Natal. Damai di bumi. Gloria in excelsis Deo et in terra pax Dominus. Natal bernarasi tentang inkarnasi, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu berarti Natal bernarasi tidak hanya tentang eskaton, kehidupan kita kelak setelah kita meninggalkan dunia ini, dan juga tentang kehidupan kita di sini, di dunia ini. Natal mau menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini sebenarnya juga bernilai dan tidak kalah penting dibanding kehidupan di akhirat. Itu berarti kehidupan di dunia ini pun perlu kita perhatikan, seperti halnya Yesus juga telah memperhatikannya. Dengan kata lain, kelahirannya di dunia ini yang kita rayakan dalam peristiwa Natal mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan kita yang sudah dimulai dari dunia ini dan berlanjut terus ke surga. Kalau Tuhan saja menghargai hidup manusia dunia ini, bagaimana mungkin manusia justru mengabaikannya dan bersikap seolah-olah hidup di dunia ini tidak penting untuk dipedulikan. Kiranya tidak pada tempatnya kalau manusia menyanyiakan kehidupannya sendiri di dunia ini dan mengarahkan perhatian sepenuhnya hanya pada kehidupan abadi yang penuh dengan kemuliaan di surga. Sulit untuk membayangkan bahwa kehidupan yang penuh kemuliaan di surga itu bisa dialami nantinya. Padahal kehidupan sekarang di dunia ini serba berantakan. Kehidupan manusia di dunia ini adalah bagian dari seluruh kehidupan yang terus berlangsung dan tak pernah berakhir. Di bumi manusia melantunkan damai, di surga manusia memancarkan kemuliaan. Damai di bumi harus menjadi landas pacu untuk take off menuju kemuliaan di surga. Itu berarti kemuliaan tanpa damai adalah kemuliaan semu. Kemuliaan yang didapatkan dari kekuasaan dan kekerasan adalah kemuliaan palsu yang hanya akan bertahan di bawah tolongan pistol dan ancaman senjata. Kemuliaan yang diraih melalui kekayaan dan keserakahan dengan merampok dan menjara, korupsi dan nepotisme, entah terbukti atau tidak terbukti secara hukum, adalah kemuliaan palsu yang hanya mengkilap di luarnya tetapi busuk di dalamnya. Dan yang paling merasakan dan mengetahui palsuan itu adalah diri saya sendiri, karena yang paling tahu apakah saya korupsi atau tidak, bukti-bukti hukum, melainkan suara hati saya sendiri. Akibatnya hidung orang lain boleh mencium wanginya keperhatian saya, tetapi hidung saya sendiri harus setiap saat menghirup busuknya aroma kemunafikan saya tanpa bisa melengos. Yang jelas itu bukan kemuliaan sejati. Misi karya keselamatan Yesus adalah karya untuk membawa damai bagi kehidupan di dunia ini demi mencapai kemuliaan dalam surga. Pantas kalau Yesus mengawali karyanya dengan menebar damai, bukan menebar kuasa, menebar kemuliaan, apalagi menebar pesona. Damai adalah nilai dasar yang menjadi landasan menuju kemuliaan. Dalam kedamaian, ialah segala sesuatu yang otentik dan sejati bisa dibangun. Perubahan sejati, pertobatan sejati tidak bisa dibangun dengan kekuasaan dan kekerasan, apalagi dengan dorongan senjata dan ancaman patung. Perubahan dan tobat sejati hanya bisa tumbuh dari hati damai yang hati. Yesus bukanlah kaisar yang mengandalkan damai dengan ancaman senjata. Kekuasaan, kekayaan, kekerasan, senjata yang hanya menghasilkan damai yang semu, damai yang tercipta karena ketakutan, kepura-puraan, kemunafikan. Damai di dunia ini semacam tidak pantas untuk dimahkotai dengan kemuliaan. Bethlehem, Nazaret, tempat Yesus mengawali karirnya, sesungguhnya juga bukanlah kota-kota yang gemerlap dengan kemewahan dan hingar-bingar, melainkan tempat-tempat yang tenang, tentram, dan damai. Di tempat-tempat seperti inilah Yesus membangun misi damainya, melintasi hiruk-pikuk dan hingar-bingar kota Yerusalem. Yesus tidak ditegur oleh kemuliaan yang ditawarkan kepada orang-orang Yahudi, masih segar dalam ingatan kita ketika diarah masuk ke kota Yerusalem. Yesus mau dijadikan raja, tetapi dia menampik tawaran itu. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Begitu akunya, kemudian dia dihadapkan ke Pilatus. Yang dia diinginkan
sedang terjadi di dunia ini bukanlah kemuliaan bagi siapa-siapa, melainkan damai bagi semua manusia. Karena damai yang ditebarkan pada awal kehidupannya di dunia, itulah Yesus yang memilih keluarga sederhana sebagai tempat untuk memulai karyanya bagi kita semua. Pantas kalau gereja dalam aksi Natal kali ini pun mengajak kita untuk kembali ke Nazaret. Kita didorong untuk membangun kedamaian mulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat yang tepat untuk membangun kedamaian dan bukan tempat untuk membangun kemuliaan bagi sang suami yang otoriter atau kemuliaan bagi sang istri yang lebih dominan atau kemuliaan bagi sang anak yang hedonis. Ketika salah satu pihak mau membangun kemuliaan dalam keluarga, maka yang timbul adalah bukan kedamaian melainkan kekacauan atau kemuliaan semu. Maka selama hidup ini yang perlu kita bangun adalah damai. Bakat, kemampuan, jabatan, dan kekuasaan yang dianugerahkan kepada setiap kita bertujuan untuk membangun kedamaian dan ketenteraman, bukan untuk membangun mahligai kekuasaan dan kemuliaan di dunia ini, melainkan semua masalah di dunia ini terjadi ketika kita penjungkir balikan. Orang-orang sudah punya kecenderungan untuk membangun kemuliaan di dunia ini dan mengharapkan damai nanti dalam surga. Seolah-olah di dunia ini manusia boleh saling menghadang dan berseteru, saling menginjak dan memanipulasi, sambil merebut hati Tuhan dan mengoleksi pahala untuk meraup kemuliaan di akhirat. Ini kurang sejalan dengan semangat Natal. Damai harus tercipta dalam kehidupan di dunia ini dan kemuliaan akan menjadi mahkotanya di surga. Semoga Natal membawa damai dalam hati dan pikiran, dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia di bumi, dan kemuliaan kelak juga. Karena itu, ucapkan selamat Natal lebih afdol, rasanya kalau dinyatakan dalam rumusan yang lebih klasik. Salam damai Natal. Sekarang kita masuk kepada surya, kata Tuhan tentang hidup berpengharapan. Jika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk yakinkan hati seseorang, lakukanlah itu. Orang yang mampu memberikan kepada sesama harus memberikannya dengan hati tulus. Orang yang mampu memimpin harus bersungguh-sungguh mengerjakannya. Orang yang mampu menunjukkan kasih kepada sesama harus melakukannya dengan sukacita. Janganlah berpura-pura dalam kasih. Jauhkanlah hatimu dari yang jahat, tetapi dekatkanlah hatimu terhadap yang baik. Saling mengasihilah layaknya bersaudara. Saling berlombalah menghargai sesama. Janganlah bermalas-malasan, Tetapi giatlah bekerja, bersukacitalah melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, tabahlah menghadapi kesusahan, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita mendengarkan dua pujian dari Endika dan Yogi. rasakan sebenarnya.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa di surga. Oleh karena kami permata khususnya undang-undang gereja Tuhan, Tuhan perkenankan melakukan ibadah Natal, sekalipun secara khusus oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda kami. Kami berada di tempat tinggal kami masing-masing, tetapi lihatlah hati kami, kerinduan kami bersatu hendak memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Natal kami, dan semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga jikalau kami beroleh untuk mendapat berkat Tuhan, dan sebentar secara khusus kami boleh dibaharui tentang kasih-Mu yang besar ketika Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal lahir di bumi ini untuk menyelamatkan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Bapa di surga. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mampu melihat kebenaran firman-Mu itu, menerimanya dan memasukkannya dalam hati kami dan menghidupinya, sehingga sebagaimanapun keberadaan kehidupan yang kami jalani, kami tidak pernah berputus asa. Kami tidak akan pernah mengurangi semangat kami, karena Engkau telah nyatakan yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang kami sembah, dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam Kristus yang lahir di bumi ini. Mari ucapkan segala pikiran kami yang jahat dan segala gangguan dari kami, dan berfirman ya Bapa di surga, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan melalui satu nama Kristus Tuhan kami yang kami peringati kelahirannya saat ini. Amin. Saudara, anak-anakku permata yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Natal kita kali ini diambil dari nats yang terpilih dari Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Mari kita simak dan cermati nats yang menjadi renungan kita ini. Demikian tertulis. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Yesus datang membawa pengharapan untuk manusia. Salam, selamat sehat, salam sehat, dan selamat Natal buat kita semua, terkhusus anak-anakku permata rudang-rudang gereja Tuhan. Natal kita kali ini adalah dalam keadaan yang sangat spesial, kalau bukan dikatakan unik, karena biasa permata beribadah dan perperian Natal ya dalam tanda petik sedikit glamor, dengan pakaian yang baru, dengan kegiatan-kegiatan yang dikemas demikian rupa, bahkan sampai mengundang permata-permata dari jemaat-jemaat majelis atau rumpun-rumpun yang lain, dan berkumpul sampai ratusan orang. Inilah menjadi sukacita kita selama ini. Tetapi kali ini sangat spesial dan unik Natal kita. Justru kita beribadah Natal di tempat kita masing-masing, hanya hati kita yang bersatu dan dilayani penatua kita, pertuanta, dan kami melayani kita dalam renungan firman Tuhan, dan saudara kita yang melayani baik sebagai pemimpin nyanyian dan MC kita, dan dengan sapaan-sapaan tadi dengan kegiatan permata secara sederhana. Mengapa anakku yang kukasihi? Karena kita kali ini bernatal dalam keadaan apa yang disebut new normal life, adaptasi kebiasaan baru. Satu catatan perenungan di awal ini saya mau catatkan buat kita, anakku yang dikasih. Mengapa?
Karena new normal life, adaptasi kebiasaan baru ini kita terapkan dalam kehidupan yang hari ini kita harus berdampingan dengan virus corona. Ini sesuatu yang luar biasa, Tapi satu catatan Permata yang kami kasih, new normal life ini perlu menjadi perenungan buat kita. Mengapa saya katakan demikian? Jangan-jangan justru sebelum virus corona kita tidak juga normal lagi. Jadi ini proses normalisasi yang Tuhan kerjakan dengan kehadiran virus corona, sekalipun kita tidak katakan virus corona atas izin atau perkenanan atas kehendak Allah, kita tidak sebut tentang itu, tapi pasti Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak Tuhan, dan ini kita amini Permata yang dikasihi Tuhan. Mengapa saya sebut bahwa sebelum corona juga jangan-jangan inilah yang tidak normal lagi, sehingga Tuhan lakukan normalisasi ini. Tadi sudah disebut bahwa Natal yang kita anggap Natal Permata adalah salah satu, kalau saya ingat dulu Permata yang sering saya layani ini, salah satu kesuksesan Natal Permata justru ketika banyak tamu yang diundang datang. Maka bilang, aduh tamu Natal Permata, si dengan saya berjumpa dengan Rina, MC bila semangat. Ketika tamu berjubel-jubel datang, inilah ukuran kesuksesan. Apalagi acara dikemas demikian rupa. Jangan-jangan Permata justru ini yang tidak normal. Karena kita sudah menggeser kemuliaan Allah itu justru untuk kemuliaan diri kita atau komunitas Permata atau orang-orang yang menampilkan tampilannya yang dengan wah dan seterusnya. Sekalipun sudah pasti itu tidak 100% salah, tapi perenungan yang kami nyatakan. Jadi untuk ini, kali ini dengan tidak mengurangi semangat Natal kita, tapi inilah pertanda anak-anak Tuhan senantiasa hidup dalam pengharapan. Anakku yang kekasih, Permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Terakhir ini, virus corona memang melanda dunia, menjadi pergumulan bangsa-bangsa. Dan terakhir juga, kita dilanda bencana-bencana alam. Dan berdampingan dengan itu, ternyata kematian luar biasa. Banyak orang meninggal baik oleh virus corona, baik oleh penyakit-penyakit lain, dan juga ada yang mati di mata pedang dan celurit, dan ada juga yang mati di ujung pistol. Anak-anakku yang kekasih, kita tidak berbicara tentang salah dan benar tentang ini semua, tetapi inilah yang dinyatakan di realita kehidupan kita. Pertanyaan kita kadang-kadang dalam perenungan adalah, apakah Allah sedang mensterilisasi dunia ini boleh jadi? Atau justru ketika dulu air bah, Allah melenyapkan semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dan meninggalkan hanya satu keluarga? Apakah Allah hendak membinasakan bumi ini? Apakah Allah tidak punya cukup kuasa untuk menutup virus corona yang menjadi pergumulan kita? Apakah Allah, dan banyak lagi oleh pertanyaan-pertanyaan yang kita sambung Permata yang dikasih Tuhan. Tetapi justru inilah yang dijawab kali ini dengan tema kita, bahwa kita terus mengingat betapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kasih dan memberikan pengharapan, dan wujud nyata bahwa Allah tidak mengecewakan orang yang berpengaruh kepadanya, sama dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di nats kita, bahwa bahkan dari tunggul Isai. Siapa Isai ini? Isai ayahnya Daud, tinggal di kota kecil, lebih kecil lagi daripada saatnya Yesus lahir di Bethlehem juga. Tapi ratusan tahun sebelumnya ayahnya Raja Daud tinggal di Bethlehem. Tetapi akan muncul tunas dari tunggul Isai ini, akan tampil seorang yang akan menyelamatkan Israel. Itu yang menjadi renungan kita di ayat 12. Taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh
nubuat ini, hari ini kita tidak lagi perlu bertanya-tanya, karena Allah telah menyatakan, mewujudkan secara konkret dalam kelahiran Yesus Tuhan kita, dan membawa damai. Di tengah-tengah nyaris ada keputusasaan, di tengah-tengah ada pergumulan, termasuk juga Israel yang luar biasa, dan pergumulan-pergumulan lain sama dengan kita hadapi hari ini. Ini menjadi catatan kita, anakku permata yang dikasih Tuhan. Yesus datang membawa pengharapan untuk manusia di tengah-tengah sebagaimanapun pergumulannya. Dan Paulus yang menulis surat Roma ini menyatakan doa dan pengharapannya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tadi narasi Natal cukup luar biasa. Jangan lagi ucapkan selamat Natal, tapi salam damai Natal. Begitu tadi yang kita dengar permata, salam damai Natal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merasakan damai dalam kondisi seperti ini. Virus COVID, bencana alam, fenomena alam yang tidak bersahabat dalam tanda petik juga, dan realita kehidupan di tengah-tengah bangsa negara ini juga kadang menimbulkan rasa was-was. Anak yang dikasihi, permata rudal-rudal gereja Tuhan, mungkin sudah kuno ada ilustrasi realita kehidupan Natal, cerita Natal mungkin sudah berkali-kali kita dengar. Tapi kali ini saya mau sekedar mengingatkannya kembali dan memberi makna yang khusus dalam kondisi kita. Di cerita Natal itu diingatkan bahwa ada sekelompok sekitar 4-6 orang kaum pemuda-pemuda mendapat undangan Natal dari kawannya dari desa yang lain. Rupanya daerah mereka adalah daerah yang bersalju. Mereka berangkat menjalani perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka dilanda badai salju yang luar biasa. Dan di tengah-tengah perjalanan itu dicatatkan bahwa ada suara minta tolong dari pinggir jalan yang mereka lalui. Kelompok ini terbagi dua. Sebagian mendengar suara itu, mari kita lihat, jangan-jangan ada yang butuh pertolongan. Sebagian lagi, bukankah hari ini kita sudah merencanakan untuk merayakan Natal bersama kawan-kawan kita? Lalu terpecah kelompok ini, sebagian melanjutkan perjalanannya, sebagian justru mencari sumber suara itu dan bertemu ternyata orang yang tergelincir dalam salju yang luar biasa tinggi itu. Dan mereka mencoba mengangkat yang terjatuh itu. Dicatatkan bahwa mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk membimbing, menuntun, mengangkat yang terjatuh itu kembali ke jalan dan membawanya ke tempat mereka tinggal. Luar biasa, diangkat tergelincir sampai nyaris di pagi hari mereka baru bisa mengangkatnya, dan ketika mereka tiba justru mereka sudah nyaris pingsan. Dan saat itu ada yang boleh membawa mereka ke rumah sakit. Itu di cerita Natal itu. Dan ketika mereka melayani yang mereka tolong itu, tidak berapa lama kemudian ada ambulan lain yang masuk. Dan ketika dilihat ternyata justru rombongan yang meneruskan perjalanan ke pesta Natal itu justru tidak sampai ke tujuannya dan meninggal oleh karena kedinginan melanda mereka, mati kedinginan. Kalau selama ini kita catat makna ini adalah oleh karena yang bergumul untuk menolong ini sekuat tenaga, itulah menyebabkan seluruh sirkulasi darahnya terus bekerja, dan oleh karena kecapikan itu kehangatan badan terjaga sehingga mereka justru bisa selamat dari kedinginan itu ketika menolong. Tetapi yang terus justru mati kedinginan. Mungkin sekedar itu selama ini kita memaknainya. Tapi kali ini permata rudal bergeja Tuhan, mungkin ada makna yang lain kita boleh tangkap melalui cerita Natal ini. Apa itu? Sejak bulan Maret lalu kita tidak lagi beribadah.
di gedung gereja kita. Kita tidak lagi ber-PA secara bergantian di rumah teman-teman kita, berjumpa satu dengan yang lain. Kalau saya catat, mungkin ini juga koreksi buat kita. Kalau saya bayang-bayangkan dalam perenungan sebenarnya ini adalah sama dengan orang yang meneruskan perjalanannya tadi tanpa peduli suara jeritan minta tolong, dengan prinsip di hati mereka, toh kami beribadah, toh kami mau merayakan Natal. Bukankah ini program kami? Bukankah ini rancangan kami? Dan toh pesta kami juga demi memuliakan nama Allah dengan kegiatan Natal kami. Tetapi yang lain justru menyatakan kasih dengan bergumul dengan maut demi memberi pertolongan. Sama dengan hari ini, ketika kita dilanda virus corona, Permata, Duta Gereja Tuhan, kita dikoreksi dengan pemahaman bahwa ibadah itu ada di gedung gereja. Ketika kita menghadap mimbar, menaikkan pujian, berdoa, memberi persembahan, lalu pulang. Dan kita mengklaim itulah ibadah. Sehingga jangan heran bahwa hanya itulah ibadah. Hanya itulah ibadah. Dan keluar dari gereja tidak ada ibadah. Yang pada hakikatnya sebenarnya ibadah kita itu adalah seluruh sepanjang kehidupan kita dan seluruh eksistensi kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Maka hari ini justru seolah gedung gereja di stop. Bukan di sini tempat beribadah, tetapi di sana. Ketika di sekeliling kita ada orang yang menjerit minta tolong oleh karena terimbas protokol kesehatan pekerjaannya, sehingga dia di PHK, dia dirumahkan. Ada saudara kita yang sakit dengan keberadaan, bahkan dijenguk juga tidak bisa, dilayani dengan sapaan pun sulit, sedemikian rupa. Inilah jeritan-jeritan yang kita dengar sekeliling kita hari ini. Apakah kita mau tampil menyatakan ibadah kita? Dan ini sebenarnya menjadi subtema Permata hari ini. Permata menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan di tengah-tengah tantangan zaman, khususnya tantangan kehidupan sosial selama masa pandemi COVID. Jadi mari kita lihat bahwa memang Allah berkarya untuk, dalam tanda petik sekali lagi, menormalisasi kehidupan ibadah kita. Dari pemahaman ibadah itu adalah berkumpul di gedung gereja, memberikan persembahan, dengar khotbah, dan terima berkat pulang. Sementara sebenarnya ibadah itu hari ini kita ditantang sebenar-benarnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Seperti narasi Natal kita tadi, mengucapkan salam damai Natal, tapi bukan hanya dalam bentuk sapaan verbal, kata-kata, tapi melalui perbuatan kita. Bagaimana kita memberikan semangat kepada orang tua kita yang mungkin terimbas income keluarga oleh karena pekerjaan, atau adik-adik kita yang harus belajar secara daring di rumah. Bagaimana kita boleh mendampingi, sementara kita juga punya tantangan juga dalam pekerjaan yang sudah bekerja. Dalam studi kita juga ada adik-adik kita yang mungkin selama ini buka HP pun masih tolong kak, tolong bang, dan seterusnya. Tapi hari ini justru belajar melalui itu, sehingga kita ditantang bagaimana kita mendengar jeritan adik-adik kita dan memberikan pertolongan kepadanya. Untuk justru pada sebenar-benarnya inilah pendidikan yang benar, yang artinya bahwa semua orang-orang di sekeliling anak didik itu adalah bertanggung jawab memberikan didikan kepadanya. Ini juga proses normalisasi tadi Permata, Duta Gereja Tuhan. Artinya bahwa selama ini ketika anak-anak SD diantar ke sekolahnya, kita serahkan kepada bapak dan ibu gurunya, mereka lah yang bertanggung jawab. Kalau bodoh, berarti gurunya lah yang nggak becus. Kalau pintar, ya syukurlah. Nah,
Tapi sejauh mana tanggung jawab orang-orang di sekelilingnya? Mungkin ini sebenarnya inilah normal itu ketika semua kita dilibatkan. Nah, permata budak-budak gereja Tuhan, pada hakikatnya inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Tetapi bagaimana mungkin ini kita lakukan sementara kita sendiri juga ikut dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID. Kita juga was-was dalam keadaan sekeliling kita. Kita juga ada dalam kekhawatiran tentang apa yang kita hadapi. Mungkin di antara permata juga ada yang dirumahkan dari pekerjaannya atau punya tantangan ekstra khusus juga dengan studinya. Terakhir ini sampai wisuda secara daring juga di rumah. Mungkin ini juga seolah-olah mengurangi sukacita kita. Tapi hari ini bahwa kita dimampukan untuk itu hanya dalam persekutuan dengan benar dengan Kristus Tuhan kita. Pada hakikatnya sekali lagi Allah berkarya dalam semua keberadaan kita. Maka yang pas adalah Allah itu yang menjadi sumber pengharapan utama kita. Yesus menjadi wujud kasih Allah yang luar biasa, yang menyatakan bahwa tiada orang kecewa kita ketika menjadikan Allah dalam Kristus Tuhan kita itu menjadi sumber pengharapan kita. Hanya mungkin mata kita terus diasah untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya. Kalau kita sekedar sepintas saja kita bandingkan dengan pekerjaan Tuhan Yesus, tertulis di Mazmur 8 ayat 22, ada proses seorang buta disembuhkan, seorang buta diteguhkan, dibawa kepada Yesus. Apa yang terjadi? Dia justru membimbing orang itu ke tepi, ke jalan meninggalkan desa. Lalu maaf, itulah kata-kata yang dipakai. Yesus meludahi mata orang itu dan memegangnya. Lalu bertanya, apakah engkau sudah melihat? Ya, aku melihat. Aku melihat orang-orang berjalan tetapi seperti pohon. Seperti pohon. Lalu Yesus melakukan yang kedua kali dan bertanya, sekarang bagaimana? Ya, aku sudah melihat dengan jelas. Aku sudah melihat jelas. Orang bukan seperti pohon. Ini proses, ini proses. Dalam proses ini ada satu catatan tadi bahwa ketika awal Tuhan Yesus melakukannya, dia sudah melihat orang-orang tapi seperti pohon. Apakah kita berani menyatakan dia buta? Tidak. Karena dia melihat. Tetapi apakah kita berani juga menyatakan dia melihat dengan benar? Tidak. Artinya inilah tantangan buat kita dalam proses kehidupan ini. Bagaimana Allah berkarya untuk mencerahkan mata kita sehingga melihat dengan benar karya Allah itu dalam kehidupan kita, sehingga corona bukan lagi suatu bumerang, tapi kita mengambil sikap dengan protokol kesehatan kita. Dengan itu justru tema kita tercapai, yaitu hakikat panggilan kita. Saya sering kali angkat ini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana itu? Dengan melakukan protokol kesehatan 3M, pakai masker, rajin lalu jaga jarak. Itu semua kita lakukan protokol kesehatan kita. Dan setelah itu menaikkan imunitas tubuh kita. Untuk menaikkan imunitas tubuh kita ini, kita belajar dari Daniel bagaimana dia tekun beribadah kepada Tuhan dan menjaga makan minumnya juga yang berkenan kepada Tuhan, bahkan jam tidurnya juga. Mengapa ini? Karena tugas panggilan kita untuk menjadi berkat. Boleh jadi sebagai kaum muda permata tidak khawatir dengan virus corona. Tapi hakikat panggilan, oke. Mungkin anak-anakku tidak akan sakit walau terpapar virus COVID-19. Boleh jadi. Tetapi sebagai orang yang sudah diberkati untuk membawa berkat itu, paparan virus COVID pada tubuh kita ini jangan sempat
tertular oleh kita kepada orang lain, kan ini. Sehingga dengan itu kita melakukan protokol kesehatan. Artinya dengan itu justru dengan menjaga imunitas tubuh kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebenarnya ini yang menjadi hukumnya. Sama dengan cerita Natal kita tadi. Mungkin orang itu bergumul capek luar biasa mengangkat, tapi itulah justru yang menyelamatkan dia. Hari ini juga inilah pergumulan kita, bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sosial selama pandemi COVID ini. Dan ketika kita justru menjaga untuk memutus penularan virus COVID itu, kita menjaga tubuh kita, sama dengan cerita Natal kita justru diselamatkan. Sekali lagi, dari mana ini sumbernya semuanya? Karena Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Yesus datang mau pengharapan untuk kita manusia, terkhusus buat permata rudal-rudal dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan kami bagaimanapun luar biasanya pergumulan yang kami hadapi, tetapi Engkau lebih luar biasa dalam kasih kuasa kemuliaan dan kesetiaan-Mu yang menyelamatkan kami. Dan wujud konflik yang kami telah rasakan, bagaimana Engkau hadir melalui Putra-Mu yang tunggal Kristus, Tuhan kami lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu yang menjadi sumber pengharapan kami Bapa di surga. Sehingga dengan itu kami tidak larut dengan pergumulan kami, tapi kami menjaga persekutuan kami dengan benar dengan sumber pengharapan kami, Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus. Dan dengan itu kami punya kekuatan untuk menyatakan pengharapan kami bahkan dalam kehidupan sosial, menghadapi pandemi COVID dan bencana-bencana yang lain dan pergumulan yang lain. Kami senantiasa menjadi berkat. Biarlah Roh-Mu yang Kudus memampukan kami memiliki firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama bangkit berdiri. Radukan kala Kristen, siap bukan kini terkenta, minta dari ras-ras. Aku teman di bata Bapa, sila-sila kuasana, sinempalagi kelas doni. Aku teman Yesus Kristus, anak si tunggal Tuhan. Sejadilah besar Dia, tubuh Yesus kembali, sesuatu ketelan si Maria, sehingga kami tuliskan, salah ketelan Pontius Pilatus. Nipatukan kayu kesilan, mati, sinari kundurkan, nusun kudoni memate, berteruai kedoke bebas materi, nanti ke surga, berpelulah menibata, Bapa sila sibar kuasana, cenari membagi, karena akan sila bersimpan mati. Aku teman kesah sebalia, karena saya gereja sebalia, persadaran kelas sebalia, mengalami dosa, ini bikin pula, kedua segala. Amin. Dipersilakan duduk. Tibalah saatnya kita mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Untuk persembahan syukur, mari kita dengarkan firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seraya kita memberikan persembahan kita menaikkan pujian kita, sepuluh persembahan kita.
aturan bersahabat bagi kehidupan kami, dan imbas dari protokol kesehatan yang kami jalankan yang mempengaruhi income kami baik secara keluarga, baik juga secara pribadi kami. Tetapi di atas segalanya itu, Engkau Allah yang Maha Kasih senantiasa memberikan berkat yang mencukupkan kami secara limpah di semua keadaan, dan menggunakannya dengan kearifan, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu kami tiada kekurangan Bapa di surga. Dan saat ini kami bersyukur boleh memberikan persembahan Natal kami demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan gereja Tuhan untuk memenuhi tugas panggilannya, untuk mencukupkan kebutuhan gereja baik dana pensiun dan juga memenuhi hakikat panggilan bersekutu, bersaksi dan doa. Bapa di surga, berkati apa masih tinggal pada kami, tuntun bimbing kami bersama orang tua dan keluarga untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami, bekerja, mengelola usaha, beraktivitas dalam tuntunan bimbingan Bapa di surga, sehingga semua yang kami lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi kami. Yang kami percaya Bapa di surga, kalau itu juga kami boleh membawa berkat ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu menyatakan bagi kami bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan, tetapi kecukupan, bahkan kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan dan usaha dalam tangan Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa buat gereja Tuhan. Biarlah menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan dunia yang masih kami rasakan saat ini pandemi COVID dan fenomena alam yang masih berbulan bersahabat bagi kami. Bapa di surga, tuntun bimbing hamba-hambamu untuk melayani jemaat, juga untuk memenuhi tugas panggilannya, untuk menyatakan berkat dalam keberadaannya. Kami serahkan gereja Tuhan. Biarlah punya kemampuan untuk menyatakan bahwa gereja punya sumber pengharapan yang benar. Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Tuhan kami. Dan sekalipun itu dalam pergumulan, tapi mampu untuk menjadi berkat, kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan secara khusus Bapak di surga, saja kami berdoa buat Permata secara kelembagaan, persekutuan kategori A. Biarlah persekutuan kategori Permata menjadi wadah untuk anak-anak Tuhan mendapatkan pelayanan kebenaran firman-Mu, untuk menumbuh dewasakan dalam beriman pengharapan. Berkati setiap program Permata, baik di tingkat pusat, di semua wilayah, klasis, runggun, majelis, sampai ke sektor-sektor Bapa di surga. Dan untuk juga kami berdoa untuk para pengurus, baik tingkat sinode, klasis, majelis, runggun, dan ke sektor. Mari Kau tuntun bimbing mereka untuk semangat dan sukacita melakukan tugas pelayanan, dan cukupkan mereka apa yang mereka butuhkan dalam melayani Tuhan sebagai pengurus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap anggota Permata di semua keberadaan kehidupannya yang masih menempuh studi. Mari Kau berkati Bapa di surga, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID, mungkin menjalani studi secara khusus. Tapi kami tahu Bapa di surga, Engkau akan memberkati orang-orang yang tekun untuk menjalani proses studinya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu anak-anak Tuhan akan tampil sebagai orang yang diberkati untuk menjadi berkat, untuk berkarya. Dan oleh sebab itu proses studi adalah proses untuk memperlengkapi Permata, untuk apa yang mereka butuhkan demi melayani Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Semua orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperkaya Permata dalam seni, mari Kau
Kami berdoa buat saudara kami Permata yang sudah mendapat pengalaman, ilmu pengetahuan, keterampilan melalui proses studi dan kehidupan yang jalani, tetapi masih dalam kerinduan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk karya. Mari Bapak, mari Engkau buka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan untuk berkarya. Tuntun bimbing langkah mereka untuk mendapatkan tempat di mana mereka Tuhan kehendaki untuk berkarya. Bagi saudara kami yang sudah mendapat pekerjaan, mari beri kesempatan Bapa di surga untuk berkarya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Tuntun bimbing dia dan berkati orang-orang sekelilingnya, dan biarlah setiap pekerjaan yang dikerjakan ternyata adalah berkat Tuhan, apapun itu yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat anggota Permata yang menurut pemahaman kami sudah layak untuk mendapatkan teman hidup. Sekalipun kami mengaku rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rancangan kami, tetapi hati kami rindu supaya saudara kami boleh bertemu dengan pasangan yang Tuhan kehendaki untuk masuk mahligai rumah tangga yang Tuhan berkati. Kami serahkan perjalanan kehidupan, pergaulan mereka, pekerjaan mereka, dan semua yang tersangkut paut dalam kehidupan saudara kami Permata. Kami berdoa buat orang tua kami secara khusus, mari Kau beri kekuatan, semangat, kesehatan, hikmat dari yang datangnya dari Tuhan menyikapi keadaan-keadaan ini. Dan saat ini kami berdoa buat pemerintah kami. Kau berikan hikmat supaya boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang boleh kami jalankan bersama rakyat tercinta negara Kesatuan Republik ini, sehingga kami lepas dari pergumulan ini dan mengantisipasi semua imbas protokol kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus atas pergumulan kami ini, virus COVID-19. Biarlah segera ditemukan vaksin yang boleh didistribusikan kepada masyarakat yang tidak punya efek samping, tapi meningkatkan imunitas tubuh sehingga mampu menangkal virus corona. Sebelum itu, Bapak surga, biarlah kami tekun menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kami memutus rantai penularan. Kami akan menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan ini. Demikian fenomena alam yang membawa bencana, terkhusus kepada saudara kami terimbas. Mari Kau nyatakan kuasa kemuliaan kesetiaan-Mu dan ringankan beban mereka melalui tangan-tangan pengasihan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa surga. Terima kasih buat pelayanan yang teman-teman kami kerjakan sehingga kami boleh beribadat Natal secara khusus di tahun ini. Kami rindu di tahun-tahun yang akan datang kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui ibadat perayaan Natal kami yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa dan persembahan yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang kami peringati pada kiranya sumber pengharapan kami. Amin. Mari kita sama bagi berdiri dan menyanyi dengan apa kebalas.
kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya. Karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Hiduplah damai sejahtera dan terimalah berkat. Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Kami telah melaksanakan Natal kami, Natal Gemara Municipal Gereja hari ini dengan baik Bapak. Bapak terima kasih. Biarlah Tuhan melalui Natal dan melalui apa yang tadi pendeta sampaikan bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami juga bisa